Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Asoka Davi. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Saya ingin menjelaskan apa bacaan biografi resensi saya. Judulnya adalah Babat Bunter. Pengarangnya yaitu Ahmad Rizky Fauzi. Diterbiti oleh Perpusnas Press. Buku ini terbit pada tahun 2024, berjumlah 127 halaman. Naskah Babat Bunter menjelaskan ditulisnya cerita, yaitu untuk merekam asal-usul Desa Bunter yang berada di wilayah Tatargaluh, Ciamis, Jawa Barat. Babat Bunter adalah sebuah naskah yang menceritakan asal-usul terbentuknya Desa Bunter di wilayah Tatargaluh. Cerita ini diawali dengan kisah leluhur yang membuka hutan, mendirikan pemukiman, dan menata kehidupan masyarakat desa. Sebagai sebuah babat, isi naskah tidak hanya berhubungan dengan fakta sejarah, tetapi juga bercampur dengan unsur mitos dan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam cerita ini dijelaskan genealogi atau silsilah tokoh-tokoh pendiri dan penerus Desa Bunter. Silsilah tersebut disusun untuk menunjukkan garis keturunan, peran, serta kedudukan tokoh dalam perkembangan desa. Selain itu, naskah juga memuat kronologi berbagai peristiwa penting, seperti pembukaan lahan, interaksi dengan kerajaan Galuh, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat. Kronologi ini membuat cerita tersusun lebih runtut dan mudah dipahami sebagai rekam jejak perjalanan desa. Selain bernilai historis, Babat Bunter ini juga mengandung nilai budaya, moral, dan sosial. Naskah ini berfungsi sebagai pengingat asal-usul penguat solidaritas antar warga, serta legitimasi bagi kepemimpinan lokal. Melalui cerita ini, masyarakat Desa Bunter diajak untuk menghargai leluhur, menjaga adat istiadat, dan melestarikan warisan sejarah sebagai bagian dari identitas mereka. Dengan demikian, Babat Bunter bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi juga pedoman hidup bagi generasi penerus. Kesimpulannya, buku ini menyadur naskah tua untuk merekonstruksi identitas Desa Bunter melalui dua poros, genealogi atau silsilah para pendidikan atau keturunan, dan kronologi urusan peristiwa yang membentuk desa. Landasannya adalah naskah manuskrip lokal, terlihat dari lembar tulisan tangan di sampul, yang menjadi memori kolektif warga. Penulis menghadirkannya kembali agar terbaca oleh pembaca masa kini. Asal-usul berdirinya desa dan tokoh awal adalah jaringan kekerabatan yang menjelaskan sukses kepemimpinan dan hubungan antar kampung. Peristiwa penting pembukaan lahan, perpindahan penduduk, perubahan tata pemerintahan, keagamaan, dan dinamika ekonomi yang ditata beraturan. Naskah berperan sebagai legitimasi kepemimpinan dan hak tanah, sebagai perekat identitas, sekaligus pengingat nilai dan adat setempat. Mikrohistoris tentang Tatargaluh yang melengkapi sejarah regional, bagaimana proses lokal terhubung dengan dinamika yang lebih luas. Isi kemungkinan memadukan fakta sejarah, tafsir, penulis, dan unsur mitologis ciri khas Babat, sehingga kita perlu membaca kritis saat menilai tanggal, tokoh, dan klaim peristiwa. Menjembatani naskah klasik dengan pembaca modern ini melalui penyerahan bahasa atau penyusunan ulang, sehingga fungsi pelestarian dan edukasi pembaca berjalan bersamaan. Oke, itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.